Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang taqdimul khobar alal mubtada. Mendahulukan khobar dari mubtada. Al mubtada'u ismun marfu'un yaqa'u fi awalil jumlah. Mubtada adalah isim yang dibaca rofa yang terletak di awal jumlah. Sedangkan khobar adalah perkara yang menyempurnakan maknanya mubtada. Lalu lanjut kita masuk langsung ke pembahasan intinya, yaitu taqdimul khobar ala mubtada. Mendahulukan khobar dari mubtada itu ada terbagi dua bagian. Yang pertama, boleh mendahulukan khobar dari mubtada. Lalu yang kedua, wajib mendahulukan khobar dari mubtada. Boleh mendahulukan khobar dari mubtada itu terbagi 3 keadaan. Yang pertama, ketika ingin meletakkan makna khobar di permulaan. Contoh, mamnu'ut tadkhinu. Mamnu'unnya di sini khobar muqaddam marfu' bidomah, at-tadkhinu mubtada muakhar marfu' bidomah. Lalu yang kedua, ketika mubtada dan khobar ini didahului oleh huruf nafi atau istifham. Adanya khobarnya ini sifat. Contoh, aqaimun anta. Hamzah pada lafadz aqaimu itu huruf istifham. Lalu qaimun khobar muqaddam marfu' bidomah, anta domir mabni fi mahal rafa mubtada muakhar. Lalu keadaan yang ketiga, ketika adanya khobarnya itu sibeh jumlah dan mubtada ma'rifat. Contohnya fitani as-salamah, huruf fi di sini huruf jar, lalu at-ta'ni jar majrur, dan dia at-ta'ninya ini khobar muqaddam. As-salamah mubtada muakhar marfu' bidomah. Yang kedua, yajibu taqdimul khabari 'alal mubtada'i. Wajib mendahulukan khobar atas mubtada. Yang pertama, idza kana al-khabaru shibhal jumlati wal mubtada'u nakiratan ghairu mausufin wala mudhafin. Apabila ada khobar shibeh jumlah dan mubtada'nya nakirah, tidak disifati dan tidak mudhaf. Mislun, contohnya, fi baitina rajulun. Di dalam rumah kita ada seorang laki-laki. Mana mubtadanya? Mubtadanya adalah rajulun. Khobarnya adalah fi baitina. Fi harfu jarin, baitina majrurun bi fi khobar muqaddam. Rajulun mubtada muakhar marfu'un bid dhammah. Contohnya lagi, indi dinarun. Mana mubtadanya? Dinarun. Mana khobarnya? Indi. Indi shibhu jumlatin khobarun muqaddam. Dinarun mubtadaun muakhar marfu'un bid dhammati. Yang kedua, wajib mendahulukan khobar atas mubtada, yaitu idza kana al-khabaru minal alfadil lati laha sadaratu ka asma'il istifham. Apabila ada khobar dari lapad-lapad yang permulaan seperti isim istifham. Misalun, contohnya, matal imtihan, kapan ujian. Nah, mata ini merupakan isim istifham. Kenapa? Karena merupakan pertanyaan. Mana mubtadanya? Imtihan. Mana khobarnya? Mata. Mata ismun istihamin khobarul muqaddam. Al-imtihanu mubtadaun muakhar marfu'un bid dhammah. Yang ketiga, wajib mendahulukan khobar atas mubtada. Idza tasallal mubtada'u bidomirin ya'udu ala ba'dil khabari. Apabila bersambung mubtada dengan domir bali atas sebagian khobar. Contohnya, misalun, lisalami tabi'atuhu, selamatan bagi yang menginginkannya. Nah, di sini mana mubtadanya? Mubtadanya yaitu tabi'atuhu. Mana khobarnya? Khobarnya lisalami, jadi dibalik. Kenapa mubtadanya ada di akhir? Karena di sini mubtadanya menyambung dengan domir, sedangkan domir itu harus kembali ke belakang. Itu misalnya kalau mubtadanya ada di awal terus nyambung dengan domir, tidak bisa domir itu kembalinya ke depan, tapi harus ke belakang. Tuh. Lam harfu jarin, as-salami majrurun bilam khobar muqaddam, tabi'atu mubtadaun muakhar marfu'un bid dhammah, al-ha'u domirun muttasilun bil mubtada'i ya'udu 'alal khabari wa huwa as-salamu. Al-mubtada huwal musnad ilaih allazi lam
yusabbiquhu amilun. Mubtada itu yang diikuti dan tidak didahului dengan amil apapun. Jadi mubtada itu selalu ada di awal kalimat. Dan khobar ma isnadu ilal mubtada wa huwa allazi tatimma bihi ma'al mubtada faidatun. Sedangkan khobar adalah yang mengikuti mubtada dan dia merupakan pelengkap mubtada. Jadi kalau ada mubtada itu pasti ada khobar. Seperti yang dijelaskan di bawah. Asla ayat taqaddamal mubtada alal khobar wa qad yajibu taqdimul khobar alaih. Seperti pada asalnya mubtada selalu berada di awal, kemudian dilanjut dengan khobar. Tapi terkadang juga wajib mendahulukan khobar pada situasi tertentu. Yajibu taqdimul khobar alal mubtada fi arba'ati mawadhi. Al-awal idza kana mubtada nakirah ghairu mufidah mukhabbaran anha bi dzarfin aw jar aw majrur. Misalul awal fi dari rajul. I'rabuhu fi harfu jar mabniun ala sukun. Ad-dari ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun wa huwa khabar muqaddam. Rajulun mubtada muakhar marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun. Misalu sani indaka dhaifun. I'rabuhu indaka shibhu jumlah khabaru muqaddam. Dhaifun mubtada muakhar marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun. Yajibu taqdimul khabar 'ala mubtada fi arba'ati mawadhi. Wajib taqdimul khabar 'ala mubtada fi arba'ati makan. Al-awwal idza kana mubtada nakirah ghairu mufidah idza ma hiya nakirah hiya ismun alladhi yadullu 'ala musamma mukhabbaran anha bi dzarfin aw jarin wa majrur. Summa khabar hunaka dzarf aw jar wa majrur. Misal awal dari rujul rabu fi harfun jar fi huwa harfun jar mabniun ala sukun. Limadha mabniun ala sukun? Lianna fi hunaka ya wa ya harakatuhu sukun. Adari ismun majrur bi fi. Limadha ismun majrur bi fi? Lianna huwa ism ba'da harfu jar fi wa alamatu jarrihi kasratun wa alamatuhu wa alamsroh wa huwa khabaru muqaddam. Wa dar wa khabaru muqaddam. Limadha khabaru muqaddam? Lianna hiya huwa mukhabbarun anha bi dzarfin aw jar wa majrur. Lianna huwa hunaka. Lianna dar hunaka harfu jar wa fi. Rajulun mubtada muakhar marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun. Rajulun huwa mubtada muakhar. Limadha mubtada muakhar? Li'annahu huwa nakirah ghairu mufidah. Wa alamatu raf'i dhammatun wa alamatuhu raf'un dhammatun. Alusani indika dhaifun. Indika shibhu jumlah khabar muqaddam. Limadha khabar muqaddam? Li'anna hunaka dzarf. Summa dhaifun mubtada muakhar marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun. Dhaifun mubtada muakhar marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun. Huwa mubtada muakhar. Limadha mubtada muakhar? Li'anna huwa nakirah marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun wa alamatuhu raf'un dhammatun. Wa innama wajaba taqdimul khabar. Sesungguhnya wajib mendahulukan khabar. Hunna li'annahu takhiruhu yuhamu annahu sifatu. Karena sesungguhnya mengakhiri khabar mengarah pada sifat. Wa annal khabaru muntaziru, atau sesuatu yang ditunggu-tunggu. Fa in kanat nakira mufaidah. Jika khabarnya umum yang memberikan faedah, lam yajib taqdimul khabar, maka tidak wajib pendahulukan khabar. Kaqaulahu ta'ala, seperti firman-Nya Allah, wa ajalu musamma indahu. Nah, wa ajalu tersebut adalah mubtada, sedangkan musamma indahu adalah khabarnya. Li anna nakira wa sifatu bi musamma, karena sesungguhnya sesuatu yang bersifat umum akan disifati dengan kata benda. Fakana zahiru fi zarfin annahu khabaru la sifati, maka khabar sifat tampak pada berada menerangkan waktu dan tempat atau keberadaan untuk menjawab di mana, kapan. Sesungguhnya khabar itu bukan sifat. Asani, yang kedua, idza kana khabaru isim istifham, apabila khabarnya isim istifham atau kalimat isim untuk bertanya.
au mudofan ila isim istifham, atau yang menjadi kata kedua dari isim istifham. Sebagai contoh adalah kaifa haluk. Kaifa tersebut adalah khobar muqaddim karena khobar yang didahului. Lalu sebagai mahal rofa dan isim istifham karena menanyakan sesuatu. Haluk tersebut adalah mubtada mu'akhar karena mubtada yang diakhiri. Selanjutnya contoh kedua adalah ibnu man anta. Ibnu tersebut adalah khobar muqaddim karena khobar yang diawali atau didahului. Dan zahir atau nama yang berasal dari Arab. Man yaitu isim istifham yaitu kalimat tanya, dan anta yaitu mubtada mu'akhar dan kata ganti. Nah, pada intinya adalah jika pada umumnya mubtada dahulu lalu khobar, tapi ada sebab mengapa bisa khobar dulu lalu mubtada atau khobar muqaddim dan mubtada mu'akhar, yaitu karena tadi ada zorof atau menerangkan waktu dan tempat atau untuk menjawab sesuatu dari pertanyaan. As-salisu, yang ketiga, idza itasalla bil mubtada dhamir ya'udu ila sy minal khobar. Apabila mubtada bertemu dengan dhamir yang balik kepada sesuatu dari khobar. Contoh kalimatnya fiddar sahibuha, diirobkan fi harfun jar mabniun ala sukun. Dia kan fi, tanda sukun di akhirnya. Ad-dar ismu majrur bifa wa alamatu jar kasroh wa huwa khobar muqaddam. Isim majrur dengan fa dan alamat jarnya dengan kasroh. Itu bentuknya khobar muqaddam. Sohibu mubtada muakhir marfu'un bid dhammah. Kenapa bid dhammah? Karena sohibuha yang dilihat huruf ba. Terus kenapa dia mubtada muakhir? Nah, dia itu sebenarnya mubtada sohibuha. Kan dia tuh isim harusnya dia jadi mubtada. Tapi di sini dia diakhirkan, makanya jadinya mubtada muakhir. Ha, dhamir muttasil bil mubtada ya'ud alal khobar. Kata ganti muttasil berhubungan dengan mubtada memacu pada khobar. Jadi ha itu khobar. Wa innama wajaba taqdimul khobar hunna. Jadi kenapa khobar ini dimajukan di sini? Li'annahu law ta'akhara listilzam audud domir ala mutaakhiru lafzun wa rotubah wa dzalika du'fu qabih mungkar. Jika dia itu diakhirkan domirnya, maka tutur katanya akan buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u ayakunul khobar muhsiran fil mubtada. Adanya khobar itu terkandung dalam mubtada. Wadhalika bi ayyaktarinal mubtada bi illa lafzon. Adanya khobar yang terkandung dalam mubtada itu biasanya mubtadanya itu disambung dengan lafaz ila. Seperti contohnya itu ada ma khalaqa illallah dan inama mahmudun miyajtahidu. Dan idal makna wa makna al-hasiru huna anal khobar, makna yang terkandung di sana dalam bentuk ma khaliqu ilallah itu khobarnya. Anal khobaru muntasiru fillah. Jadi khaliq terkandung di dalam lafaz Allah. Jadi Allah itu mempunyai sifat khaliq. Lalu falaisati sifatul khalqi ilalahu subhanah, maka tidak ada sifat khaliq kecuali kepada Allah. Falau qila, maka jika dikatakan mallah ilal khalq, tidak ada Allah kecuali sifat khaliq, ditakdimil mubtada, diawali dengan mubtada kan, karena Allah itu kan mubtada. Fasidul makna, maka maknanya rusak. Jadi seakan-akan Allah itu malah jadi sifatnya khaliq, maka sudah jelas itu salah, ya, salah maknanya. Lalu li'anahu yaqtadi, maka mubtada li'anahu yaqtadi alla sifatullahi ilal khalq, karena mubtada itu kan menerangkan maksud dari khobarnya. Allah
sifatullahi ilal khalq, bahwa tidak ada sifat Allah kecuali Allah. Wa huwa zahirul fasadi, maka sudah tampak kerusakannya itu jelas. Sekian.